26 Desember tahun 2004. Sehari setelah Natal, rutinitas pagi yang tenang di kota Aceh mendadak berubah menjadi kepanikan. Tanpa peringatan, gempa dahsyat berkekuatan 9,3 skala Richter mengguncang Nangro, Aceh Darussalam. Gempa hebat ini kemudian disusul dengan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan kota-kota di Aceh, terutama daerah-daerah di pesisir pantai. Ratusan bangunan dan rumah hancur, lebih dari 165.000 orang meninggal dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan tsunami di Aceh sebagai bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Sesuai dengan visi misinya, Good Neighbors International menaruh perhatian besar kepada mereka yang menjadi korban bencana alam dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pada tanggal 11 Januari tahun 2005, Good Neighbors International mengirimkan bantuan tangkap bencana ke Meluabo, Kabupaten Aceh Barat. Dari tahun 2005 hingga tahun 2008, Good Neighbors International memberikan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan, pemberian makanan dan peralatan mandi, serta pendampingan trauma healing untuk anak-anak korban tsunami. Setelah masa tanggap darurat selesai, Good Neighbors International melihat bahwa masih banyak anak-anak miskin dan kelaparan di berbagai wilayah Indonesia yang tidak memiliki akses pendidikan dan kesehatan. Maka pada Februari tahun 2008, dibentuklah Yayasan Gugah Nurani Indonesia. Yayasan Gugah Nurani Indonesia hadir untuk memastikan bahwa hak semua anak, termasuk mereka yang paling terpinggirkan dan kurang beruntung, dapat diwujud nyatakan di semua daerah. Langkah pertama yang dilakukan oleh GNI adalah dengan mendirikan proyek pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat dengan nama CDP Melabo. Program pertama GNI di CDP Melabo adalah membantu membangun sekolah-sekolah yang rusak, sekaligus memberikan akses pendidikan untuk anak-anak. Dari tahun 2008 hingga tahun 2018, GNI mengembangkan wilayah dukungannya ke berbagai daerah di Indonesia yang tersebar di 17 wilayah di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Lombok, Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Daerah yang dipilih adalah daerah-daerah yang memiliki indeks pembangunan manusia yang masih rendah dan jumlah keluarga prasejahtera yang tinggi. Dalam menjalankan programnya, GNI juga berpihak pada 5 klaster hak anak yang telah diratifikasi dalam Konvensi Hak Anak PBB, yaitu 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4. Pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, 5. Perlindungan khusus. Dalam satu dasawarsa GNI berkarya, program-program GNI berkembang seiring dengan kondisi dan situasi daerah-daerah dampingannya. Di sektor pendidikan, pada mulanya, karena daerah-daerah CDP yang didirikan oleh GNI merupakan daerah miskin dan kekurangan, maka program-program untuk anak dan masyarakat lebih banyak berupa bantuan langsung, seperti membangun ruang-ruang kelas. GNI juga membantu biaya sekolah anak-anak yang tidak mampu dan memberikan peralatan sekolah supaya mereka bisa terus belajar. Saat ini, GNI tidak lagi memberikan bantuan langsung ke tiap anak seperti pada sebelumnya, tetapi aktif menggandeng pihak lain untuk menjawab persoalan. Contohnya di wilayah Jakarta Utara, saat ini GNI bekerja sama dengan Yayasan Jala Samudra untuk menjawab masalah anak-anak putus sekolah dengan membangun rumah-rumah belajar untuk melatih keahlian sebagai bekal kerja dan pendidikan kesetaraan kejar paket A, B, dan C.
Di sektor kesehatan, pada awalnya GNI membuat program pemeriksaan kesehatan berkala untuk anak-anak dampingannya. Selain itu, GNI juga memberikan makanan tambahan untuk menambah asupan nutrisi anak. Saat ini, GNI juga turut mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk bersama-sama membuat fasilitas kesehatan di daerah yang akses kesehatannya masih kurang. GNI juga tidak lagi memberikan makanan tambahan, tapi mulai mengajarkan orang tua untuk dapat mengolah makanan sehat, untuk dapat memenuhi nutrisi anak-anak mereka. Di sektor air dan sanitasi, pada awalnya GNI membangun sumur-sumur dan tangki air untuk memenuhi kebutuhan air bersih anak-anak dan masyarakat dampingannya. Di beberapa daerah yang tidak memiliki akses sanitasi yang baik, GNI membangun fasilitas MCK di desa-desa mereka. Dalam perjalanannya hingga saat ini, GNI telah berhasil mendorong masyarakat untuk bersama-sama merencanakan, membuat, dan mengelola proyek air bersih dengan membentuk komite air di daerahnya. GNI juga berhasil melibatkan masyarakat untuk mengatasi persoalan kebersihan lingkungan dan kesehatan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Manggarai Timur. Banyaknya kotoran sapi yang tidak terurus di wilayah Desa Mertak Kabupaten Lombok Tengah atau masyarakat yang masih melakukan buang air besar di tempat terbuka di wilayah Kabupaten Manggarai Timur NTT menyebabkan masalah kesehatan bagi warganya. Anak-anak yang terserang diare sehingga tidak dapat belajar dan hadir di sekolah. GNI bekerja sama dengan Yayasan Rumah Energi mendorong warga untuk mengolah kotoran sapi ataupun kotoran manusia dan limbah rumah tangga yang sudah ditampung di toilet umum menjadi energi terbarukan yang bisa digunakan masyarakat untuk memasak dan menyalakan lampu, sehingga anak-anak dan keluarganya hidup sehat dan peduli pada kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber ekonomi terbarukan. Seiring dengan berjalannya waktu, GNI menyadari bahwa program-programnya dapat berkelanjutan apabila ada keterlibatan aktif masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, program-program saat ini lebih mengutamakan partisipasi dan keterlibatan stakeholder terdekat dari anak-anak, yaitu orang tua, guru, tokoh-tokoh masyarakat, serta pemerintah daerah. GNI melatih orang tua dan guru mendongeng untuk membantu menjelaskan bagaimana menghindari kekerasan seksual kepada anak-anak di usia dini, mengajak para remaja mengenali kesehatan reproduksi, serta membimbing para orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya agar tidak terpapar ataupun mengakses pornografi melalui program CES atau Layanan Pemberdayaan Anak. Partisipasi masyarakat dibangun melalui pembentukan CDC atau Komite Pemberdayaan Masyarakat Desa yang di dalamnya adalah Komite Perlindungan Anak Desa atau Kelurahan. Anak juga didorong untuk mengemukakan pendapatnya melalui Forum Anak Desa. Mereka juga dilibatkan dalam perencanaan pembangunan desa, contohnya dalam Musrinbang, Desa Cileksa, Kabupaten Bogor. GNI juga membangun Pusat Hak Anak atau CRC, di mana anak bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Di CRC, anak-anak juga bisa belajar bahasa Inggris, berolahraga, bermain musik, dan aktivitas lainnya yang dapat mengembangkan potensinya. GNI menyadari bahwa hak-hak anak sering tidak terpenuhi karena persoalan ekonomi keluarga dan persoalan lingkungan tempat anak tinggal.
Seiring dengan penyadaran kepada orang tua dan masyarakat di wilayah dukungan GNI mengenai hak-hak anak, GNI menjalankan program peningkatan ekonomi pendapatan keluarga dalam rangka membangun kemandirian orang tua dan komunitas tempat anak dukungan GNI berada. Contoh program yang dilakukan GNI yaitu program Bank Sampah Berkah di Medan. Uang yang dihasilkan dari bank sampah disimpan untuk dana pendidikan dan kesehatan anak. Orang tua juga dapat mempergunakan uang tersebut untuk membeli kebutuhan rumah tangga di koperasi yang dikelola oleh masyarakat di daerah tersebut. Di pertengahan tahun ini, Lombok diguncang gempa. 2 bulan kemudian, Palu dan Donggala dihantam gelombang tsunami. Kami kembali terpanggil untuk membantu masyarakat dan mengurangi trauma anak-anak di sana. Sepuluh tahun Yayasan Gugah Nurani Indonesia berkarya. Semua kegiatan yang kami laksanakan selalu berupaya untuk membantu menciptakan lingkungan masyarakat yang mandiri dan layak anak. Karena kami percaya bahwa semua anak di dalam komunitasnya berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang, terlindungi dan dihargai, serta dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Sama-sama melangkah bersama, bergandengan tangan menuju masa depan cemerlang, bermain belajar sambil serta